siap sedia. 5 gadis bijaksana mempersiapkan dirinya dan sudah bersiap sedia. 5 gadis bodoh tidak tahu bersiap sedia. Sehingga mereka akan masuk kepada tribulasi, kesusahan besar. Tetapi 5 gadis bijaksana akan masuk dalam pengangkatan. Menuju kepada kemuliaan, berjumpa dengan mempelai pria, anak Allah, perjamuan kawin malam anak domba. Mengenakan tubuh yang sama dengan Yesus Kristus. Dan akan memerintah turun lagi di bumi di kerajaan 1000 tahun. Raja dan ratu akan memerintah. Dan sesudah kerajaan 1000 tahun, Eden yang dipulihkan. Haleluya. Praise the Lord. Anda terluput dari semua kesusahan yang sedang akan berlangsung. Brother and sister, lihat kita sedang menuju kepada klimaksnya sekarang. Amen. Dunia sedang menuju kepada klimaksnya sekarang. Mempelai wanita sedang menuju kepada klimaksnya sekarang. Amen. Praise the Lord. Saya akan bacakan apa yang dikatakan Brother Branham. Anda harus tahu persiapan Anda. Dan bagaimana mempersiapkan diri. Jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara saat ini. 1963, paragraf 275. Pelayanan Yesus ketika dia menyembuhkan yang sakit. Maka orang-orang berkata, dia adalah Nabi Galilea, Nabi muda, Rabi muda Galilea, luar biasa dia, mengagumkan dia. Dia membuat yang buta melihat, yang mati bangkit, dan seterusnya. Ketika Yesus menyembuhkan, semua orang kagum. Ya, semua orang kagum, semua orang memuji dia. Semua orang, wow terima kasih Yesus, semua luar biasa Yesus, dia adalah Nabi Galilea, dengarkan suara dia. Ya, ikuti dia. Dan ribuan orang mengikuti dia. Karena Yesus mengadakan penyembuhan, mujizat, dan seterusnya. Tetapi suatu hari dia berpaling. Dia berkata, hai kalian keturunan ular beludak. Angkatan ular-ular. The generation of vipers. Ya? Luarmu nampak bersih. Penampilanmu nampak kudus. Tetapi yang di dalam dirimu tidak lain adalah sekumpulan ular-ular. Di mana Anda temukan perkataan ini? Matius 23. Yesus sedang mengecam dan menghardik keagamaan Farisi dan Saduki di masa tersebut. Dan ketika nubuatan dimunculkan, ketika penghukuman atas organisasi dinyatakan, langsung berubah semuanya. Mereka yang kemarin memuji Yesus, berterima kasih kepada Yesus, sekarang they turn against him. Mereka sekarang menentang dia. Dan yang pada akhirnya menolak dia. Yang pada akhirnya menyalibkan dia. Dan di paragraf 277. Tetapi Anda tidak bisa membunuh pelayanan itu. Pelayanan itu terus hidup. Amen. Anda tidak bisa. Anda bisa membuat utusan itu tidur. Tapi Anda tidak bisa menidurkan pesan. Haleluya. Glory. Dia hidup. Dan perhatikan ketika tarikan yang ketiga dari pelayanan Yesus datang. Tarikan yang pertama adalah kesembuhan orang yang sakit. Tarikan yang kedua adalah menghardik organisasi, bernubuat. Matius 23, tarikan yang kedua. Right? Betul? Matius 23, tarikan yang kedua. Matius 24, tarikan yang ketiga. The third pull. Amen. Yesus menghardik organisasi dan bernubuat tentang apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana mereka dulunya, apa yang akan datang, apa yang kemarin, apa yang sekarang, apa yang akan. Dia sudah mengerjakannya. 279. Tetapi tarikan dia yang ketiga adalah ketika dia berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang, yang tidak bisa diselamatkan lagi. Mereka sudah ada di bawah sana, di mana mereka merias matanya, mengecat matanya, painted eyes, painted face of Jezebel, wajah Jezebel yang dicat rias, dikosmetiki, dilabur, sehingga nampak luar kamu nampak cantik, tetapi di dalammu tidak lain adalah sekumpulan cacing dan ular-ular. Itulah sebabnya Brother Branham mengatakan, sebut dia benih ular.
Bisa menangkap? Anda prajurit sejati? Bisa mengucapkan hal-hal seperti ini? Kalau tidak, undur saja. Ya? Kalau mau jadi prajuritnya Yesus Kristus, ucapkan seperti gurumu mengucapkan. Nah, tapi di dalam kasih. Tidak dengan emosi, bukan kemarahan. Karena Anda mulai nggak senang, langsung ada, oh dasar ular beludak. Karena Anda nggak senang. Bukan ini maksud Yesus. Tidak ada kaitannya. Karena Yesus ditolak, yang kemarin dipuji sekarang diperanguti. Kemudian memang kamu ular beludak, bukan untuk alasan itu Yesus menghardik. Tapi karena mereka menolak firman, apa yang keluar dari mulut Yesus, yang adalah roh dan hidup. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan beroleh hidup kekal. Dan karena mereka menolak, maka Yesus mengecam dan menghardik mereka. Amin. Itulah tarikan yang kedua Yesus. Bernubuat apa yang akan terjadi atas hidup mereka. Menubuatkan apa yang akan berlangsung atas nasib mereka di kemudian hari. Yesus bernubuat. Paham yang saya maksudkan? Jadi apa pelayanan mempelai wanita di akhir zaman? Miliki kesaksian Yesus. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Anda harus mengetahui misteri. Apa yang sudah, apa yang sedang, apa yang akan. Dan semuanya terkunci pada meterai-meterai. Di dalam gulungan kitab. Tapi puji Tuhan, haleluya. Jangan menangis Yohanes. Singa dari suku Yehuda telah menang. Dia yang layak untuk membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Amen. Boas di sini. Ruth di sini. Anda tahu persiapan Anda, istri anak domba. Hai istri anak domba, yang dikasih, yang mulia, yang dihormati, yang ditinggikan. Hai istri anak domba. Anda tahu apa persiapan Anda? Bagaimana Anda mempersiapkan diri dengan semuanya ini? Tarikan ketiganya Yesus, dia berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Mereka matanya besar. Bukan matanya besar, pakai kacamata besar. Kacamata makanya dibilang kaca mata, matanya besar. Mengerti ya saya maksudnya? Dan dicat alisnya, eyeshadow, apapun itu, merah-merah, biru-biru, pink, besok red, besok purple, besoknya blue. Besoknya black. Rexona menawarkan semuanya ini. Entah apapun namanya, nggak tahu saya. Tapi saya lihat di televisi di iklan. Hari ini purple lah, besoknya pink, besoknya ini. Aduh. Pastor Branham melihat hal itu di bawah sana, brother sister. Itu yang dilihat. Dan sekarang apa yang Anda lihat di luar sana? Ketika seseorang mengklaim saya bagian mempelai wanita, pedikur, kutek, manikur, masih ada menempel di situ. Itu yang dilihat oleh Brother Branham. Anda hanya tidak sadar bahwa Anda sedang di neraka yang sama. Neraka memang ada di bawah, tapi pengaruh neraka sudah naik ke bumi. Dan mereka diikat oleh pengaruh neraka. Mereka siapa mereka, brother? Mereka orang-orang baik, nice man, nice woman. Kalau mereka penjahat, mereka pembunuh wajar. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah mereka adalah nice man. Diajak ngomong enak. Kalau diajak ngomong itu enak, gimana kabarmu? Ramah. Gak nyentil-nyentil. Ya, gak kasar ngomongnya. Tapi mereka diikat oleh pengaruh neraka. Anda harus melampaui nice man, nice woman. Belajarlah berkomunikasi yang baik. Hargai saudara dan saudarimu. Amen. Siapa yang ngajari Brother Branham berkomunikasi yang baik? Dengan orang-orang brilian, intelektual, posisi tinggi. Raja Saud, Raja Faruk, Jawaharlal Nehru, pemimpin India. Para diplomat Eropa. Raja Henry IV. Siapa yang ngajari Brother Branham sopan santun? Siapa yang ngajari Brother Branham berkomunikasi dengan baik? Hanya kelas 7.
Lihat cara dia ketika dia masih kelas 7, masih di dunia sana, masih anak muda. Kasar, berangasan. Ya kan? Saya pinginnya seperti itu, koboi itu. Kalau dia bersin, enak kali. Ajay! Brother Branham bilang, saya ingin manusiawi dia. Tapi apakah dia lakukan itu ketika dia berhadapan dengan orang-orang? Ajay! Gitu. Dia tahu sopan santun. Dia tahu etika. Siapa yang ngajari dia? Siapa yang merubah dia? Kristus yang tersingkap. Salib dia lihat. Dan Brother Branham mengatakan di padang rumput itu, itulah yang merubah saya.